Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Radam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi proses penanaman buncis dan kacang panjang dengan sistem penanaman di polybag. Nah, perawatan-perawatan apa saja yang akan kita lakukan kali ini? Untuk mempersingkat waktu, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah updatean terkini tanaman kacang panjang kita dan tanaman buncis yang saya sudah memberikan informasinya mulai dari part 1 sampai sekarang yang kita lakukan dengan penanaman di polybag. Nah, dalam perawatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya teman-teman semua, karena tanaman kacang panjang dan buncis kita ini sudah memasuki fase generatif atau masa pembungaan, makanya proses perawatan lanjutan di sini mutlak terus kita lakukan. Nah, untuk perawatan yang pertama di sini saya akan memberikan sedikit teknik bagaimana cara pemangkasan pada tanaman kacang panjang maupun pada tanaman buncis yang kita lakukan penanaman di polybag ataupun teman-teman yang juga melakukan penanaman di lahan. Nah, tujuan pemangkasan daun ini atau cabang adalah untuk menghasilkan kualitas buah yang baik, kemudian hasil buah juga cepat panen seperti itu, dan pastinya lebih besar. Nah, setelah proses pemangkasan, pemberian nutrisi mutlak kita berikan untuk memberikan nutrisi terutama kandungan kalium yang sangat tinggi dalam proses perkembangan bunga dan buah, supaya buah yang dihasilkan itu tidak mudah rontok. Apalagi proses penanaman ini di tempat saya kondisi hujan sering turun. Jadi alhamdulillah pagi ini agak sedikit mendung. Jadi nanti saya akan melakukan lagi proses pemupukan fase generatif, yaitu penyemprotan dengan kandungan kalium tinggi ya pada bunga dan bakalan buah yang sudah muncul supaya tidak mudah rontok, dan selanjutnya kita bisa melakukan pengocoran melalui media dengan penggunaan juga pupuk kalium tinggi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dalam proses perawatan pertama pada tanaman kacang panjang, yaitu proses pemangkasan atau pruning. Baik sahabat tani semua, nah di video saya juga pernah saya membuatkan tentang bagaimana cara pemangkasan kacang panjang di lahan. Bagi teman-teman yang melakukan proses penanaman di lahan, bisa lihat videonya di link deskripsi video ini. Baik, kita mulai saja. Biasanya kita ketahui bahwa tanaman kacang panjang itu di setiap helai-helai daun itu pastinya akan mengeluarkan percabangan. Nah, semua percabangan ini memang ada juga yang menghasilkan bakalan buah, dan ada juga yang hanya menghasilkan tunas air seperti itu. Nah, saya akan perlihatkan salah satu contoh percabangan yang mengeluarkan bakalan buah. Nah, contoh ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini kita bisa lihat percabangan yang menghasilkan bakalan buah. Nah, ada juga tunas-tunas air yang hanya mengeluarkan saja percabangan yang terus saja merambat tanpa menghasilkan buah. Nah, percabangan itulah yang harus kita lakukan pemotongan. Nah, contoh seperti ini ya, sebelumnya sudah ada juga yang saya pangkas di sini. Nah, ini baiknya kita lepas saja dulu. Seperti ini kita dengan cara menggunting supaya nanti proses pertumbuhan lebih fokus ke atas. Ini juga semua kita pangkas, dan memang sebagian ini sudah saya pangkas sebelumnya ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini contoh salah satu percabangan yang hanya terus saja merambat ya, sehingga nantinya akan mengganggu proses pertumbuhan ke atas. Ini kita potes saja ya, kita pangkas. Nah, kita pangkas seperti ini. Ini sampai menyeberang ke sebelah, kita potong. Nah, ini bisa daun-daun yang sudah mulai tua kita pangkas saja. Nah, ini tunas-tunas air yang bermunculan pada bagian bawah ini kita lepas semua. Ya. Nah, ini tunas air ya, tunas air yang harus kita lepas juga seperti ini. Nah, daun-daun yang paling bawah ini kita kurangi saja, apalagi kondisi hujan seperti itu, untuk mengurangi tingkat kelembaban. Nah, ini tunas air ya yang sangat panjang, kita bisa lihat teman-teman, yang keluar dari batang tidak ada pun bakalan buah yang keluar di sini
ya, hanya menghasilkan saja daun dan percabangan yang panjang. Nah inilah tunas-tunas yang wajib kita lepas ya, supaya nanti bakalan-bakalan bunga yang keluar setelah tunas itu dapat menghasilkan buah yang lebih cepat panen seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Nah ini juga berlaku pada tanaman buncis ya. Tanaman buncis prinsipnya hampir sama dengan kacang panjang, jadi percabangan-percabangan yang ada di bagian tunas airnya ini kita lepas seperti ini contohnya. Ini kita lepas saja semua. Jadi perawatan ini bisa kita kontrol kira-kira 3 kali dalam seminggu ya. Ya kita mulai dari sisi sini dulu. Ini tunas-tunas airnya kita lepas saja. Anda bisa memotongnya kalau masih muda. Ini contohnya tidak menghasilkan bakalan buah sama sekali. Nah kalau ada pun yang menghasilkan buah langsung seperti ini ya. Nah ini contohnya yang tunas yang keluar langsung buah. Oke, prinsipnya semua sama antara kacang panjang dan buncis. Di sini saya akan mengurangi dulu daun pada bagian bawah untuk mengurangi kelembaban. Nah seperti ini tunas airnya teman-teman semua, kita lepas saja. Jadi percabangan yang kita pelihara dari bawah itu minimal sampai 3 cabang saja ke atas ya, seperti ini, jangan terlalu banyak. Inilah yang kita pelihara sebagai tempat nanti keluarnya bakalan buah. Percabangan yang memanjang walaupun ini menghasilkan buah, ini kita lepas saja dulu pada bagian ujungnya. Dan baiknya utamakan yang pada bagian bawah ya, seperti itu dulu, yang mulai dari bawah. Jadi kita hanya menyisakan sampai 3 percabangan saja untuk buncis, sama juga untuk kacang panjang seperti itu. Oke sahabat tani, mungkin ini sedikit review bagaimana cara pemangkasan kacang panjang. Nah langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemupukan lanjutan untuk memacu pertumbuhan bakalan bunga supaya kita dapat menghasilkan buah yang lebih besar, cepat panen, dan pastinya berumur panjang. Nah bahan pupuk apakah yang saya gunakan? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah untuk menghasilkan buah kacang panjang dan buncis kita berbuah lebat, nah nutrisi di sini diperlukan dalam proses perkembangan tanaman. Nah untuk bahan pemupukan di sini yang pertama saya akan gunakan jenis pupuk KNO3 putih atau jenis kalium nitrat ya. Nanti di sini kita lakukan sistem pengocoran, dan ada juga salah satunya pupuk daun yang saya gunakan dengan kandungan ZK plus yang sangat tinggi ya, dengan kandungan kalium, karbon, dan magnesium untuk membantu proses meningkatkan hasil buah kacang panjang dan buncis kita di polybag. Nah karena tanaman kita hanya sedikit, jadi kita siapkan saja air 10 liter. Nah untuk dosis Anda bisa melihat label di produk tertentu dengan dosis 5 gram per liter air, atau di sini kita akan memberikan sebanyak 5 sendok makan untuk 10 liter air. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya pemupukan lewat daun, saya akan memberikan dosis 1 cup untuk 1 liter air karena tanaman kita hanya sedikit ya. Nah, kita ambil saja 1 cup seperti ini. Nah, untuk dosis pupuk KNO3 putih untuk tanaman kacang panjang dan buncis kita bisa memberikan sampai 2 gelas atau kira-kira setengah gayun seperti ini untuk setiap polybag. Bismillahirrahmanirrahim. Bocorkan saja seperti itu. Nah langkah selanjutnya untuk pemupukan lewat daun, tinggal kita spray saja ke daun dengan cara menyemprotkan dari arah bawah daun seperti itu. Nah baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses perawatan kacang panjang dan buncis kita dengan sistem penanaman di polybag. Bagaimanakah hasil updatean selanjutnya? Nantikan pada bagian part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan yang kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.